Halo hai teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal mengenai materi lingkaran kelas 11 semester 1 kurikulum Merdeka. Penasaran gimana soalnya dan juga pembahasannya? Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1, di mana pada gambar di samping jika CAD dan CBD itu adalah siku-siku, maka besar ADB adalah. Nah, jadi di sini diketahui bahwa CAD dan CBD adalah siku-siku. Berarti besar sudut yang di sini dan di sini itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang ditanyakan nih, besar ADB-nya berapa? Atau besar sudut yang ini itu berapa? Ya. Oke. Berarti sekarang bagaimana nih cara untuk menyelesaikannya? Yang pertama, kita tahu bahwa sudut keliling ini adalah setengah dari sudut pusat. Oke. Nah, dengan hal tersebut, kita sekarang bisa mencari besar ACB terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa mencari besar ADB dengan mengurangkan 180 derajat dengan besar sudut ACB. Karena sudut ACB, jika ditambahkan dengan sudut ADB, dia akan berjumlah 180 derajat karena sudutnya saling berhadapan. Gitu ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut kerjakan. Kita cari dulu sudut ACB ya. ACB sama dengan setengah dikali 130. Berapakah setengah dari 130? Ya, 65. Nah, sekarang kita bisa cari nih sudut ADB-nya. Sudut ADB sama dengan, nah tadi cara mencari sudut ADB kita kurangkan 180 dikurangi besar sudut ACB ya. Oke, 180 berarti dikurangi dengan 65 ya. Hasilnya adalah 115. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, dimana di sini diketahui besar BOC yaitu sudut pusatnya yaitu 100 derajat dan besar OAC yang ditanyakan gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tuh ada kaitannya dengan sudut pusat dan juga sudut keliling. Teman-teman bisa lihat bahwa sudut yang ini atau BOC ini itu dia menghadap busur yang sama dengan si BAC. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa mencari besar sudut OAC yang ditanyakan tadi. Itu yang di sini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, besar sudut pusat itu 2 kalinya besar sudut keliling. Sehingga AOC itu sama dengan setengah dari besar sudut BOC. Nah, berarti setengah dari 100 itu adalah 50. Oke, jangan lupa derajatnya. Jadi hasilnya adalah 50. Jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di mana di sini diketahui bahwa AOB itu adalah 78 derajat, maka ACB itu besarnya berapa? Nah, di sini diketahui AOB atau sudut pusatnya itu besarnya adalah 78 derajat. Sedangkan ditanya ACB atau sudut kelilingnya itu besarnya berapa? Oke. Nah, di sini kita tahu bahwasannya sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali dari sudut keliling. Sehingga sudut keliling besarnya adalah setengah dari sudut pusat. Ya, jadi kita bisa tuliskan ACB sama dengan setengah dari AOB. Di mana
berarti ini adalah setengah dari 78 derajat. Itu 39 derajat. Ya, sehingga jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini kita lanjut ke soal nomor 4, di mana kita perhatikan gambar yang ada di sini, yaitu sudut pusatnya atau sudut AOB itu besarnya adalah 2x tambah 10, dan sudut kelilingnya atau sudut ACB itu besarnya adalah 34 derajat. Nah, kita disuruh untuk mencari nilai x-nya berapa. Nah, jadi kita tahu bahwa sudut pusat itu adalah 2 kalinya dari besar sudut keliling. Nah, jadi kita bisa tuliskan ya, 2 kali lipat dari besar sudut ACB itu sama dengan sudut pusatnya, yaitu AOB. Nah, sekarang kita bisa tuliskan 2 kali besar sudut ACB-nya, yaitu 34, sama dengan besar sudut AOB-nya adalah 2x tambah 10. Nah, kita bisa langsung operasikan 2 kali 34 itu adalah 68, sama dengan 2x tambah 10. Nah, kita sama-sama kurangi 10. 68 dikurangi 10 sama dengan x tambah 10 dikurangi 10, sehingga ini habis ya. 68 dikurangi 10 adalah 58 sama dengan 2x. X sama dengan 58 dibagi 2. X sama dengan 29. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5, di mana di sini jika ciri-ciri lingkaran di gambar ini itu adalah 7 cm, maka panjang busur AB-nya adalah, nah di sini kita menentukan panjang busur AB ya. Diketahui jari-jarinya atau garis dari sini ke sini itu adalah 7 cm. Nah, maka berapakah panjang busur AB-nya? Ya, panjang busur ini. Nah, jadi teman-teman, untuk rumus dari panjang busur itu adalah alfa per 360 dikali 2 pi r. Ya. Maka di sini kita bisa tahu bahwasannya yang pertama alfa atau besar sudutnya, besar sudut AOB itu adalah 45 derajat dan jari-jarinya itu adalah 7 cm. Oke. Maka kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Alfa itu adalah 45 derajat per 360 derajat dikali 2, pi-nya kita bisa pakai 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7 ya. 22/7 dikali r-nya, jari-jarinya yaitu 7. Nah, di sini kita bisa coret ya, 7. Oke, ini juga jadi 1/8. Ya, kita tuliskan lagi. 1/8 dikali 2 dikali 22 itu 44. Jadi 44. Lanjutkan di sini ya. 44/8 itu sama dengan 5
5,5. Jadi hasilnya adalah 5,5, yaitu A. Oke teman-teman, sekarang kita move ke soal nomor 6, di mana soalnya sama seperti nomor 5, di mana diketahui bahwa luas sudut atau besar sudut AOB itu adalah 45 derajat dan jari-jarinya adalah 7 cm ya. Aku tuliskan lagi, ini adalah R-nya itu adalah 7 cm. Ya. Nah, rumus dari juring itu adalah sebenarnya hampir sama dengan busur, hanya saja kalau juring itu dia alfa per 360 dikali PR kuadrat. Jadi bukan 2PR tapi PR kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwasannya alfa atau sudut AOB-nya itu adalah 45 derajat. Kita bisa tuliskan di sini 45 per 360 dikali pi-nya kita pakai 22/7 sama seperti yang nomor sebelumnya. Dan jari-jarinya yaitu 7 kuadrat atau 7 dikali 7. Ya. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan, dimana di sini 7 dengan 7, lalu ini 1/8, ini 1/8 dikali 22 dikali 7 sama dengan 1/8 dikali 22 dikali 7, 154 ya. Jadi 1/8 dikali 154 itu 19,25. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7, dimana kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di bawah, AB dan AC adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O. Jika OA sama dengan 100 cm dan OB sama dengan 60 cm, tentukan luas layang-layang OBAC. Oke, kita lihat dulu ya di sini, yaitu layang-layang OBAC. Nah, di sini kita tidak menggunakan rumus layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, tapi kita bisa lihat dari sisi yang berbeda ya. Di sini aku udah punya versi vertikalnya supaya teman-teman lebih gampang mengilustrasikan. Dimana di sini kalau teman-teman lihat, layang-layang OBAC itu terdiri dari dua buah segitiga ya, yaitu segitiga BAO dan segitiga OAC ya. Ini terdiri dari dua segitiga. Nah, cara menentukan luas layang-layang, kita bisa cari tahu luas dari salah satu segitiga, kemudian kita kalikan 2. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu luas keseluruhan layang-layang ini. Oke. Karena dia bentuknya itu adalah kongruen atau sama, jadi kita bisa mencari salah satu luas segitiganya dulu, lalu kita kalikan 2 sehingga bisa mendapatkan luas keseluruhan dari layang-layang OBAC. Oke. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu segitiganya. Salah satu segitiganya ya, misalnya seperti ini. Oke. Di sini ada A, di sini B, di sini adalah B, dan di sini adalah O. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, OA ini adalah sisi miringnya. Ya. Jadi OA ini, yang ini itu adalah sisi miringnya,
Dan sesuai soal, panjangnya dia adalah 100 cm. Dan OB yaitu 60 cm. Nah, kemudian teman-teman tahu bahwasanya luas segitiga itu adalah berapa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, karena di sini sisi miringnya sudah diketahui, ya alasnya atau OB juga sudah diketahui, ya, tapi di sini tingginya belum diketahui. Sementara untuk mencari luas segitiganya kita butuh alas dan juga butuh tinggi. Nah, jadi sekarang kita bisa cari tinggi dari segitiga ini terlebih dahulu menggunakan Pythagoras. Oke, jadi bisa kita tuliskan AB kuadrat sama dengan akar dari AO pangkat 2 dikurangi dengan OB pangkat 2 karena mencari tinggi. Oke. Nah, di sini OA-nya tadi itu berapa? 100 kuadrat dikurangi OB-nya adalah 60 kuadrat. Oke, sama dengan akar dari 100 pangkat 2 itu adalah 10.000 dikurangi akar dari 60 kuadrat itu adalah 3.600. Nah, 10.000 dikurangi dengan 3.600 hasilnya adalah 6.400. Mana akar dari 6.400 adalah 80 cm. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih bahwa tinggi AB ini adalah 80. Oke. Nah, karena kita sudah tahu tingginya, sekarang kita bisa cari luas segitiganya. Oke. Hapus dulu. Sekarang kita cari luas segitiganya. Luas segitiganya sama dengan setengah dikali alasnya tadi berapa? 60. Ya, ini alasnya. Dan tingginya yaitu 80 yang sudah kita cari tadi. Oke, dikalikan dengan 80 sama dengan setengah. Ini kita bisa coret jadi 30 kali 80 sama dengan 2.400. Ya. Oh, ini sudah. Oke, jadi hasilnya adalah 2.400. Oke. Belum selesai ya. Sekarang kita kalikan 2 terlebih dahulu karena di sini segitiganya ada 2. Oke, yang ini, dan yang ini. Oke, ini kita kalikan 2 untuk luas OBAC. Oke, luas OBAC sama dengan 2 dikali 2.400 sama dengan 4.800 cm kuadrat. Oke, jadi luas OBAC adalah 4.800 cm kuadrat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke nomor 8. Nah, di sini ada gambar mengenai garis singgung persekutuan dalam. Jadi di sini diketahui jari-jari lingkaran kecil, yaitu yang ini, itu adalah 6 cm, jari-jari lingkaran yang besar itu 9 cm, dan jarak kedua titik pusat lingkaran yaitu OP ini adalah 25 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung atau garis AB ini, ya, A ke B. Nah, kita tuliskan dulu diketahui jari-jari lingkaran yang kecil atau R kecil ini adalah 6 cm.
Terus jari-jari lingkaran yang besar atau R besar ini adalah 9 cm. Dan jarak kedua titik pusat lingkaran ini contohnya misalnya P gitu ya. P adalah 25 cm. Lalu ditanyakan berapa garis singgung AB ya. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa rumus dari garis singgung persekutuan dalam itu adalah, kita tuliskan di sini AB sama dengan akar P kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Oke, di sini P-nya adalah 25 cm. 25 kuadrat dikurangi jari-jari lingkarannya besar 9 ditambah jari-jari lingkarannya kecil 6 kuadrat sama dengan 25 kuadrat itu adalah 625 dikurangi 9 tambah 6 15 kuadrat sama dengan 625 dikurangi 15 kuadrat itu adalah 225. Ini sama dengan 625 dikurangi 225 adalah 400, sehingga akar dari 400 atau AB itu adalah 20 cm. Oke, jadi panjang AB adalah 20 cm. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di nomor 9, di mana di sini soalnya mengenai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, ya, di mana dua lingkaran masing-masing berjari-jari 24 cm dan 4 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Nah, di sini aku sudah ada gambarnya sehingga kita bisa lebih gampang mengilustrasikan, di mana untuk R atau jari-jari dari lingkaran besar itu adalah 24 cm ya, karena dia yang lebih panjang, dan untuk jari-jari lingkaran yang lebih kecil itu adalah 4 cm. Dan jarak terdekat kedua sisi lingkaran, jadi ini sisi lingkaran, ini sisi lingkaran. Jadi garis ini yang dimaksud ya teman-teman, yang ini itu adalah 2 cm. 2 cm. Nah, ditanyakan berapa garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini. Mencari P, bagaimana? Nah, teman-teman lihat lagi di sini. P itu kan yang ini ya teman-teman ya, dari A ke B. Nah, di mana untuk garis yang ini teman-teman bisa lihat, yang ini set. Nah, garis yang kuning ini kalau misalnya kita tambah dengan garis yang merah, ya, yang ini sama yang ini, otomatis dia akan menjadi jarak antara pusat lingkaran. Nah, jadi kita bisa mengetahui P dengan menambahkan 2 dengan 4 dan 24. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman lihat, garis yang dari sini ke sini kan jadi lingkaran. Nah, otomatis dari sini ke sini juga jadi lingkaran. Begitu juga dengan yang ini. Jadi, garis dari sini ke sini itu jari-jari. Nah, dari sini ke sini juga jari-jari. Dari sini ke sini juga jari-jari. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa P itu akan sama dengan 2 ditambah 24 tambah 20 ditambah dengan 4. Itu berapa, teman-teman? Ya, itu 30. Oke.
Nah, kita sudah dapatkan ini apa saja yang harus kita operasikan, sehingga kita bisa tuliskan di sini ya. Yang ditanya itu kan tadi adalah garis singgung persekutuan luarnya kan. Ini garis singgung persekutuan luar itu adalah rumusnya sama dengan P kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Jadi kalau garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah, sedangkan kalau untuk persekutuan luar itu jari-jarinya dikurang. Tadi P-nya berapa? Kita dapatkan 30 kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran yang besar 24 dikurangi jari-jari lingkaran yang kecil 4 kuadrat sama dengan 30 kuadrat adalah 900 dikurangi dengan 24 kurang 4 20 kuadrat sama dengan 900 dikurang dengan 400 sama dengan 500. Akar dari 500. Jadi sekarang kita menentukan ya panjang garis yang ini. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu ya. Ini diketahui bahwa panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar atau R besar itu adalah 24 cm dan panjang jari-jari lingkaran yang lebih kecil adalah 4 cm ya, dan itu adalah 100 dikali 5 ya, dimana akar 100 adalah 10 di 10 akar 5. Oke, jadi panjang garis persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah 10 akar 5 cm. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di sini kita ada segi 4 tali busur ABCD. Ya, di sini diketahui AE 4 cm, AC 20 cm, dan BE 9 cm. Nilai AB kali CD tambah AD kali BC adalah. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu bahwa ada teorema yang menyatakan bahwa AB kali CD tambah AD kali BC. Ya, jadi sudut yang ini. Garis yang ini dan ini jika dikalikan akan sama dengan hasil kali diagonalnya, yaitu ini dan ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa AB kali CD tambah AD kali BC itu akan sama dengan AC kali BD, atau garis yang ini dengan yang ini dikalikan. Oke. Nah, berarti saat ini kita mencari AC kali BD. Ya, tapi pertama-tama kita harus tahu dulu kalau di sini kan diketahui AE 4 cm. Ya, jadi AE di sini 4 cm dan AC atau dari sini ke sini itu adalah 20. Sedangkan BE itu adalah 9. Nah, di sini kita udah tahu nih AC-nya itu 20, sedangkan BD-nya kita belum tahu berapa. Nah, maka dari itu kita bisa tuliskan seperti ini untuk bisa mencari si BD-nya. Kalau AC itu kan berarti si AE kita kalikan dengan AE kita kalikan dengan EC sama dengan BD itu adalah BE
AE dikalikan dengan ED, di mana AE itu kita tahu bahwa AE itu adalah 4 dikali EC. Nah, EC itu berapa? Dari A ke C itu kan 20. Dari A ke E itu 4. Berarti dari E ke C berarti 20 dikurangi 4. Jadi EC sama dengan 16. Tuliskan di sini 4 kali 16 itu sama dengan BE. BE berapa? 9. Dikali ED belum kita ketahui. Nah, 4 kali 16 itu hasilnya adalah 64 sama dengan 9 DE. Nah, berarti DE sama dengan 64 per 9. Oke, kita sudah dapat DE-nya. Nah, sekarang kita mencari panjang BD. Nah, BD itu kan sama dengan tadi berapa? BE dikali sama ED kan. Berarti BD akan sama dengan 9 dikali DE-nya, yaitu 64 per 9. Ya, ini sama saja dengan per 1. Kita samakan penyebutnya. Jadi di sini 81 per 9 dikali 64 ditambah 64 per 9 sama dengan 145 per 9. Jadi di sini kita dapatkan BD-nya 145 per 9. Oke, karena sudah dapat BD, sekarang kita bisa cari AC dikali BD-nya berapa. Oke. Jadi AC dikali BD, AC-nya adalah 20 dikali BD-nya adalah 145 per 9, itu akan sama dengan 2900 per 9. Ini bisa kita jadikan desimal sehingga hasilnya adalah 32,22 cm. Oke, jadi hasilnya di sini adalah 32,22 cm. Oke. Maka kita bisa cari besar sudut ABD ini itu dengan menjumlahkan besar sudut yang di sini dengan yang di sini, lalu kita kurangkan dengan 180 derajat. Oke. Nah, first things first, kita cari dulu besar sudut DAB atau yang warna kuning ini ya. Nah, jadi bagaimana cara menentukan sudut DAB? Jadi teman-teman perhatikan bahwa sudut yang di sini jika ditambahkan dengan sudut DAB, jadi sudut DAE yang 64 derajat, jika ditambahkan dengan sudut DAB itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi kalau ini dimisalkan dengan X ya, ini adalah X, berarti 64 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat ya. Berarti X sama dengan
180 derajat dikurang 64 derajat. 180 dikurangi 64 hasilnya adalah 116 derajat. Oke, kita sudah tahu nih besar sudut DAB. Ya, besar sudut DAB. Jadi besar sudut DAB itu adalah 116 derajat. Nah, karena di sini kita sudah tahu ini adalah 116 derajat, maka kita bisa tambahkan 116 dengan 24 dan kita kurangkan dengan 180 untuk mengetahui berapakah besar ABD. Ya. Nah, kita hapus dulu. Jadi besar ABD sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 116 tambah 24. ABD itu sama dengan 180 derajat dikurang 116 ditambah 24. Dimana berarti ABD itu berarti 180 derajat dikurang 116 tambah 24 itu 140 ya. Sama dengan 180 dikurangi 140 adalah 40 derajat. Berarti besar ABD itu adalah 40 derajat. Oke, sekarang kita ke soal nomor terakhir, di mana ini mengenai garis yang berpotongan di dalam lingkaran, di mana diketahui besar AOD itu adalah 82 derajat dan besar BOC adalah 76 derajat. Ditanyakan berapakah besar dari sudut BEC atau sudut yang ini, BEC. Oke, jadi untuk menentukan sudut dari besar sudut BEC, kita bisa gunakan rumus BEC sama dengan setengah dari AOD ditambah dengan BOC. Jadi sudut yang ini ditambahkan dengan sudut yang ini. Oke. Nah, jadi di sini setengah dikali AOD yaitu 82 ditambah BOC sebesar 76 derajat. Itu kita dapatkan hasilnya itu setengah dikali 158. Jadi kita bagi 158 dengan 2, itu hasilnya adalah 79. Jadi besar BEC adalah 79. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dan juga soal-soal yang udah kita kerjakan. Semoga video tadi membantu teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, dan share ya. Bye-bye.